وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Ustaz, apa hukumnya kalau kita megang dua mazhab? Hebat. Kami di Al-Azhar isi formulir mau masuk Al-Azhar. Nama Abdul Somad, asal negara Indonesia, mazhab Syafi'i. Satu aja tak selesai. Ini bisa dua mazhab. Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur. Di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119 0812 768 9119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana. Jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah. Di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam. Datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak. Di ruqyah sama Ustadz Zafrullah punya anak. Pas ditanya kenapa? Rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur. Dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat. Ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Nah, itu. Ustadz, udah di ruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah. Laki saya ini pemarah, Ustadz. Sudah di ruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustaz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma. Tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang memberi istri sikit, padahal gajinya besar. Berapa tadi hak ibu? Ingat, berapa hak ibu tadi? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau kurang, maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki yang gajinya banyak tapi mengasihi bini sikit, maka ingat 5 ini mesti kau tunaikan. Alhamdulillah Ustaz Somad,
Dulu selama ini abang tuh cuma 100.000 lah dikasihnya. Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam, bertambah berapa? 110. Tambahlah. Nabi sedang duduk. Nabi duduk di bukit Sofa. Datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku itu orangnya pelit. Boleh tak aku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi kalau kurang, kalau udah cukup jangan ambil lagi. Saya tak tanggung jawab. Nanti dia ambilnya semua. Pas ditanya, kenapa kau ambil? Kata Ustaz Somad tadi malam. Misalnya standar di sini sebulan 3 juta. Laki cuma mengasih 1 juta. Maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kenapa? Karena itu keperluan. Begitu dalam riwayat tentang Hindun mengadu Abu Sufyan rajulun syahid, pelit. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Saya mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustaz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustaz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak. Itu pilihan saya. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Cinta tidak pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Kenapa? Terpaksa. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Kenapa kita tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang, karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian. Jangan dipeturutkan. Dipeturutkan, didekati, apalagi sekantor, witing trisno jalaran suko kulino. Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam, fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu, iya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan dipeturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan, meriam Belina payah. Bagaimana hukum kita sholat berjamaah di suatu lapangan, terus sopnya putus-putus? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sawu sufuf, luruskan sop. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah. Lurusnya sop bagian dari kesempurnaan. Sholatnya sah, tapi kurang sempurna. Sholat tadi berjamaah di sini sah, tapi kalau putus-putus kurang sempurna. Imam, luruskan dulu, tengok.
Saya sholat di Masjid Istiqomah di Bengkalis. Apa kata imam? Luruskan shaf, matikan HP. Ada pula di masjid lain, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada pula di masjid di Dumai lain lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Saya tanya, Pak Imam, kenapa lain ini? Iya Pak Ustaz, batu cincin ini buat orang tak khusyuk. Waktu tasyahud tengok, sungai darah ini. Tapi tiga-tiganya sepakat bahwa luruskan shaf. Cara meluruskan shaf itu Pak Ustaz, ujung kaki di ujung tumit, ujung kaki di ujung shaf. Kiblatnya ke sana. Ini ujung sajadah, tumit. Nah, tumitnya yang rata. Takut pula terlentang. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya ya tergantung kaki masing-masing lah. Kalau kakinya panjang, panjang. Kalau pendek, pendek. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih, lalu karena banyak dipegang orang berdosa maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadisnya sahih tentang Hajar Aswad. Dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu. Adam sudah turun, lalu rindu ke surga, dibawa Jibril. Kata Jibril, ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu Hajar Aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia. Tengok dari dekat. Itulah Hajar Aswad, ditempelkan ke dalam batu. Baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari besi. Nah, itu yang dicium. Batu kecil-kecil dalam. Yang besar itu batu biasa, ditempelkan ke dalam batu biasa. Hajar Aswad. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Humaira. Kalau hitam ya Hajar Aswad. Jangan marah dan. Karena jika seorang anak apa ini? Anak cewek anak cewek berzina, lalu bertobat kembali ke jalan Allah, apakah ayahnya ikut terampuni? Kepada anak-anak cewek, jangan kalian mau pacaran. Kalau kalian pacaran bertahun-tahun tidak dinikahi, nasib kalian sama seperti roti. Dibuka, dijilat, dicelup, tidak dimakan. Ada iklan roti itu kan? Ada kan? Ada iklan biskuit kan? Tidak saya sebutkan namanya, nanti menjadi iklan gratis untuk dia. Saya tahu. Laki-laki dibawa, perempuan bonceng sore ke sana kemari, malam Ahad, malam Senin, hari libur sampai subuh. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu siapa? Perempuan. Maka kunasihatkan kepada kalian, kalau ada yang menggombal kalian, yang mengatakan, Adinda, abang nggak bisa tidur, diam kau buaya. Kalian pun jangan memandang perempuan sebagai objek. Perempuan itu adik kalian, perempuan itu anak kalian. Suatu saat kalian akan menikah, punya anak perempuan. Kalau kalian sia-siakan perempuan hari ini, ingat, anak kalian suatu saat akan disia-siakan orang. Mesti berpikir seperti itu. Kalau memang kalian jantan, usaha, kerja, belajar, datang ke perempuan itu, pinang dengan bismillah. Kalau tidak berani, nanti saya temani. Sekarang saya sudah berani menemani kalian. Kalau dulu saya tak berani, sebab saya khawatir ketika saya temani kalian, saya yang diterima. Nah,
Sudah habis pesanku kepada kalian adik-adikku perempuan, anak-anakku perempuan. Yang sudah terjadi, andailah diterapkan syariat Islam, hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, maka pezina kalau belum menikah, tertulis dalam Quran, az-zaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali. Gimana rasanya dicambuk 100 kali Pak Ustaz? Cari cambuk kuda. Kalau tidak ada cambuk kuda di Makassar, pelepah korma. Pelepah korma tak ada, pelepah kelapa. Pukulkan 100 kali. Kalau mati 70, berhenti. Begitulah azabnya dulu. Kalau sudah menikah, asyaikhu laki-laki yang sudah menikah, wasyaikhatu perempuan yang sudah menikah, farjumuhumal battah, ditanam di dalam tanah setengah badannya, setelah itu dilempar batu sampai mati. Pernah ini terjadi pada zaman Nabi? Pernah. Ini bukan cerita, hadisnya sahih. Datang perempuan menghadap, ya Rasulullah, aku sudah berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, kau pulang ke kampungmu karena kau sedang mengandung anak. Anakmu tidak salah. Nanti kalau kau dilempar pakai batu mati, anakmu tidak berdosa ikut mati. Lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Kata Nabi, susukan anakmu, karena anakmu punya hak menyusu 2 tahun. Pulang. Setelah ada anaknya menyusu 2 tahun, dia datang lagi. Baru diterapkan hukum, dilempar pakai batu sampai mati. Dia memilih lebih baik kena azab di dunia daripada di akhirat. Tapi, ini pakai tapi, seandainya ada anak gadis dan anak lajang yang belum menikah, subuh ini datang, hai Ustaz Abdul Somad, cambuklah aku 100 kali. Saya tidak bisa menerapkannya, karena yang bisa menerapkan ini adalah yang dilakukan oleh ulil amri. Jadi kalau zaman sekarang tidak bisa diterapkan, cukup dia bertaubat dan beristighfar, taubat nasuha. Bagaimana caranya? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Maaf, seperti mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustaz? Oh, anakmu sudah 3, kau tak tahu mandi wajib? Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah semuanya. Boleh di laut Pak Ustaz? Boleh, pergi ke pantai Losari, terjun ke belakang. Insya Allah kalau di tengah bukan cuma dosamu hilang, kau pun hilang sekalian. Nah, setelah mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu disebutkan? Gak usah. Apalagi sholat sunat taubatnya di masjid, kuat-kuat pula, usolli sunnatat taubat dari zina jam 5 pagi tadi. Tahulah orang. Cukup dalam hati saja. Bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah taubat adik-adik kami yang pernah silap dan salah, ya Allah. Coba lihat orang mati, kaya mati, miskin mati, rakyat mati, penguasa mati. Hidup ini luar biasa. Kalau tak takut juga, Covid sudah menghabiskan, meluluh lantakkan berita kematian. Dulu yang mati itu jauh, sekarang orang mati, yang muda mati, yang sehat mati, artis mati, orang kaya mati, pejabat mati. Tak juga bertaubat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jomblo cepat kalian nikah. Malaikat maut sudah dekat. Izin bertanya Pak Ustaz, saya pernah membaca istri yang durhaka tak dapat syafaat dari Rasulullah. Durhaka seperti apa yang dimaksud itu Pak Ustaz? Prinsipnya begini, baik sama suami, baik sama orang tua, la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Jadi yang dimaksud durhaka pada suami, suami nyuruh sholat, dia tak mau. Suami nyuruh baca Quran, dia tak mau. Suami nyuruh berjilbab, tak mau. Kau kenapa tak berjilbab dek? Alah abang, baru pengajian 2 kali online, mau jadi ustaz pula. Sambal abang pakai lado hijau nanti. Nah itu bukan durhaka itu namanya suami istri duralek, lebih tinggi lagi dari itu di atasnya. Tak ada orang di Batam ini macam itu. Habis semua udah ditelan-telan ikan laut sana. Ya pula diaminkan. Dah, insya Allah ibu semuanya solihah.
Bagaimana perempuan yang tak cocok lagi dengan suaminya, lalu kemudian dia menikah tanpa surat cerai? Perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki satu lagi tanpa surat cerai dari yang pertama, maka tak ada satupun kua yang mau menikahkannya. Karena Pak Kua pasti akan menanya judul lagunya, kau masih gadis atau sudah janda? Kalau dia gadis ada surat keterangan orang tuanya, kalau dia janda ada sertifikat cerai dari pengadilan. Kalau dia nikah siri, maka orang yang menikahkan siri itu bisa dipidanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia sudah tak ada kecocokan karena sudah tak serumah 3 tahun, maka namanya khulu. Khulu pakai ain, khulu. Si perempuan ini menggugat ke pengadilan. Tapi katanya kalau perempuan menggugat bergoncang tiang aras Pak Ustadz. Kalau laki-laki itu soleh, laki-laki itu soleh, baik, digugatnya. Kugugat dia Pak Hakim. Kenapa kau gugat? Gak maco, kampungan. Itu bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi tak ngasih nafkah, memukul sampai biru-biru, kan banyak perempuan sekarang biru-biru matanya. Biru. Bibir pula bengkak macam Angelina Jolie. Entah ditinju kawan tuh. Nah itu, maka kalau begitu boleh dia menggugat. Nah, prinsipnya kalau tidak melawan Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu prosesnya. Setelah keluar sertifikat baru. Kalau tidak, dia bisa digugat di pengadilan. Laki-laki itu bisa masuk penjara. Yang menikah pun bisa masuk penjara. Karena kita negara hukum. Puisi buat UAS, jalan-jalan ke Asahan, singgah sebentar ke Batubara. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan tak sesuai ini. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan guru yang dirindukan. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Sesuai kan? Setelah hilang takut, hilang sedih, baru bahagia. Ini apa namanya ini? Tiba-tiba menulis kalimat yang sesuai dengan isi ceramah. Itu namanya firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang beriman, dia memandang dengan cahaya Allah. Ibu kalau bersih tulus memandang dengan cahaya Allah. Dulu guru saya di sekolah cerita begini. Ada seorang laki-laki, pesan dia ke bininya, kau kalau apapun yang kau buat ucapkan bismillah. Dia mau memasak, bismillah. Dia mau mencuci, bismillah. Dia mau memandikan anak, bismillah. Rupanya lakinya ini agak jahat sedikit. Cemana supaya biniku ini mati. Dia ambilnya ular berbisa, dimasukkannya dalam tempat beras. Maksudnya biar supaya pas bininya nanti memasak, dipatuk ular mati. Supaya dia bisa macam tahu aja. Nah, akhirnya dimasukkannya ular berbisa ke dalam tempat beras tadi. Tiba-tiba pas malam itu dia balik ke rumah, ditengoknya masakan udah siap. Kok tak mati dia? Heran dia, kok tak mati? Ditengoknya tempat beras tadi. Mau menengok ular tadi apakah lepas? Tidak, di senternya lah. Senternya kan? Ibu mau cepat aja lakinya tadi mati. Ini menunjukkan dendam. Tenang dulu, selesai. Begitu ditengoknya tempat beras tadi, tengoknya tempat beras, rupanya ular itu sudah berubah menjadi emas. Kenapa ular itu berubah menjadi emas? Semua kita mengucapkan bismillah. Kenapa berubah menjadi emas? Keikhlasan dan ketulusan. Berubah menjadi emas. Tobat si laki-laki. Tak jadi dia mati, Bu. Saya tahu semua ibu menginginkan dia mati. Tapi ibu yang ikhlas tadi tak mau lakinya mati. Saya tahu ibu solidaritas ibu kuat dengan dia tadi. Paham saya itu? Paham saya. Maka nanti sebelum memasak, tengok-tengok dulu tempat beras. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat. Sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak Pak Ustaz?
Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik. Saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sedang khutbah. 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Sholli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat. Dia duduk, Nabi suruh berdiri, sholat 2 rakaat, habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah sholat laki-laki itu? Sah. Seandainya nggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, pergi kau pulang, nggak usah kau sholat lagi. Itu menunjukkan sholat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya nggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, mas, bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu gak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah, dan ketika dia mau duduk, Nabi suruh qum. Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Ini udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Udah terlambat, kau carilah pojok-pojok. Orang menghalalkan musik, sedangkan sudah jelas dalam hadis dikatakan musik itu haram. Mana hadis yang mengatakan musik haram? Tunjukkan sama saya. Mana hadis yang mengatakan musik itu haram? Jelas nih hadisnya. Hadisnya mana? Tuliskan. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Metode yang dipakai itu namanya metode maudhu'i. Tentukan satu tema, kumpulkan ayat, kumpulkan hadis, lihat ijma', pakai qiyas. 4 yang disepakati. Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 ini sepakat. Yang 6 lagi tak sepakat. Saddu zara'i, qaulu sahabi, syar'u man qablana, istihsan, istishab, urf. 10 dasar pengambilan dalam Islam. Bukan dari satu hadis. Tak bisa kalau diambil dari satu hadis. Nanti kalau antum mengambil hukum dari satu hadis, antum bingung sendiri. Saya mau kasih contoh orang mengambil hukum dari satu hadis. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Omar
kenapa kau meninggal, Mak? Mayat diazab karena keluarganya nangis. Itu kalau antum pahami hadis itu, error antum. Yang meninggal siapa? Suaminya. Yang menangis bininya. Kenapa pula abang itu diazab, bininya menangis? Udahlah dia mati, diazab pula lagi. Bininya pun menangis karena harta warisan itu tak banyak. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Tema yang dipakai adalah tematik. Kumpulkan semua ayat hadis. Hadis ini batal dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Yang menangis kan bininya. Kenapa pula lakinya diazab? Apakah dosa bini bisa dipikul suami? Mana bisa? Jadi memahami hadis itu pahami secara utuh. Jadi ceritanya begini dulu. Orang jahiliyah menandakan prestasi tinggi, kaya. Semakin banyak orang nangis waktu dia mati, maka dia strata sosialnya tinggi. Kalau yang nangis 2 orang, itu kelas bawah. Tapi kalau yang nangis rame, hebat. Maka dibuatlah namanya grup nangis. Saya baca dalam buku, ada orang kasyaf mampu melihat ibunya disiksa di neraka. Channel apa yang dia tengok? Saya bisa menengok ibu karena tidak ada tirai. Kalau ada tirai maka tertutup. Ketika tirai dibuka, bahasa Arabnya kasyaf. Tirai terbuka. Dalam ilmu tasawuf, orang sangat zikir dalam, maka tersingkaplah hijab tirai, maka dibukakan Allah. Tapi ingat, ada auliaur rahman, ada auliaus syaitan. Ada wali Allah, ada wali setan. Datanglah ibu-ibu bawa tasbih kayu menjumpai saya. Ustaz Somad, tadi saya ikut pengajian Ustaz, cuman mau tanya depan orang banyak enggak enak. Saya mau 4 mata sama Ustaz. Kata saya 3 mata pun bisa. Apa namanya? Saya bisa melihat yang tak bisa dilihat manusia. Segala yang tersembunyi bisa saya lihat. Gawat ini. Semua tamu yang mau datang bisa aku tengok. Ada mobil di balik bukit saya tahu. Apa yang ada di balik dinding bisa saya lihat. Ibu jujur ya? Ya. Jujur, ya. Setelah bisa nengok-nengok, lihat-lihat, makin ingat Allah apa makin lalai? Saya makin lalai Pak Ustaz. Ini setan punya kerja. Cara ngilangkannya gimana? Ruqyah. Ya ruqyah. Setan sudah masuk kepalanya, dibukakan setan hijab-hijab itu, nampak setan iblis. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan. Itu awan. Terbang di atas awan. Yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. La taghtar, jangan kau tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Yang mengaku-ngaku hakikat tanpa syariat maka batil. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan syariat. Pertanyaannya, apakah ini Namrus, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab laknatullah alaihim sudah disiksa dalam neraka atau alam barzah atau alam kubur? Orang kafir tetap disiksa di alam kubur. Mana dalilnya? Datang seorang perempuan tua ajuz mengaku kepada Aisyah, mengatakan orang Yahudi disiksa. Aisyah melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, sadaqat, orang Yahudi itu benar, karena mereka pun disiksa juga. Maka mereka disiksa. An-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwwan wa 'ashiyya. Pagi petang, pagi petang, pagi petang siksa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Orang yang sudah disiksa di alam barzah, apakah di akhirat disiksa lagi? Ya. Kenapa dia disiksa? Azab Allah. Lalu itu apa disiksa? Kalau ditambah, itu baru DP-nya. Ada orang pakai tato. Apa tulisan tatunya? Orang yang bertato tidak diterima sholatnya. Tato adalah kahal. Kahal adalah celah yang dimasukkan ke dalam kulit dengan cara dilobangi
dimasukkan kahal. Itu tato zaman jadul. Tato zaman sekarang, tato listrik, tato macam-macam jadi bang. Mantap, waktu masih muda tegak, gambar tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes. Mengkurut, dia cacing pita. Sebelah kanan gambar burung gagak yang sedang ingin terbang menangkap serigala. Tiba-tiba karena sudah tua, kurus, keriput, gambar burung puyuh. Dulu preman tengik, sekarang taubat. Nah, apakah setelah taubat dia perlu menyetrika tatunya? Tobat, sekarang ada cacing pita, mau disetrika lurus. Maka saudara-saudaraku yang sudah bertato tidak perlu menyetrika tatonya, wuduknya sah, air wuduknya masuk. Sudah dikaji oleh para ulama, tidak perlu membuang tatunya. Hanya saja kalian yang dulu mantan-mantan petato perlu membuat komunitas tato tobat, KTT. Disangka orang konferensi tingkat tinggi, ternyata komunitas tato tobat. Yang nggak punya tato nggak boleh masuk. Ada yang tatunya seperti Yakuza, ada bertato semua, ada sebelah mukanya tato semua isi. Tiba-tiba ada satu pesertanya nggak punya tato. Loh, sampai nggak ada tato kok bisa ikut? Ternyata tatonya cuma satu tek lalat. Dulu pengen jadi Rano Karno, nggak jadi. Dulu sama-sama dulu kan ada anak-anak muda ingin jadi Rano Karno, ketika ambil jarum, tusuk, kasih spidol. Ustaz kok tahu? Saya dulu nyoba juga. Nggak jadi. Nah, bagi yang belum punya tato jangan buat tato. 5. La'anallahul wasimat, Allah melaknat yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis. Jangan dicabut. Ini mau nikah, wah cabut, nggak mempan cabut dicukur, wah hilang. Tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi sudah bagus diotak-atik, kecuali giginya memang nggak wajar. Setiap melihat dia senyum pingsan 3 orang. Hai, pingsan. Itu boleh pakai kawat. Dulu seingat saja kawat itu kan untuk pagar, sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin ungu, hari Selasa merah, hari Rabu pink. Setiap ketemu, itu nggak boleh, mubazir, sakit. Pokoknya merubah yang nggak wajar jadi wajar, boleh. Merubah yang nggak normal jadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal jadi abnormal, nggak boleh. Nah, oleh sebab itu yang bertato, kalau ada imam kita bertato, nggak usah dipermasalahkan. Nanti selesai sholat, ini sholat kita sah nggak? Pak Ustadz, saya mu'alaf. Mu'alaf itu pakai fa, mu'alaf. Ini pakai t, mu'alaf. Maklum, karena mu'alaf. Jangan ketawa, dia mu'alaf. Jangan ketawakan mu'alaf. Mu'alaf itu ketika masuk Islam, dia bersih dari segala dosa. Sama seperti baju ini bersih dari segala macam noda, bersih, segala amalnya diulangi dari nol. Di dunia ini yang diulangi dari nol 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Ustadz Somad, saya mau nikah Pak Ustadz, tapi susah sekali mencari perempuan yang mau menikah ulang dari nol. Kenapa kau bilang susah? Pergi kau ke pom bensin sana. Kalau bacaan sholat saya, saudaraku yang mu'alaf, kau mulia di sisi Allah. Abdul Somad penuh bergelimang dosa. Abdul Somad yang tegak berdiri ini adalah lapendos, lelaki penuh dosa. Yang Islam di rumah, kalau bacaan sholat saya belum hafal, sholat saya diterima atau tidak? Sholat itu yang rukunnya Fatihah, sholawat. Kau hafal saja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Buat lagunya agak-agak merayu biar Allah terima. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Enggak hafal bacanya, diam aja. Sami'allahu liman hamidah. Waktu tasyahud, at-tahiyatul barakatuh salawatu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu salam. Sah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Saya iftitah belum hafal Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Ayat belum hafal Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Kau hafal aja ayat yang paling mudah, paling ringan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Salat saya diterima apa tidak Pak Ustaz? InsyaAllah salat engkau lebih diterima daripada salat kami. Allahu Akbar. Engkau masuk Islam penuh dengan perjuangan, dikucilkan, dijauhkan, diputuskan hubungan bisnis, meninggalkan sanak keluarga. Bagaimana hebatnya Ustaz Yahya Waloni, jabatan sebagai rektor sekolah tinggi ilmu teologi, mobil dinas, rumah dinas, istri dinas, semuanya harus ditinggalkan. Sampai akhirnya meninggalkan itu semua dan sekarang menjadi penceramah. Ustaz Nabawan, luar biasa. Ini orang-orang. Ustaz Felix Siau, luar biasa. Itu orang-orang yang berjihad untuk mencari hidayah Allah. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Makan dan minum sambil duduk, tapi saya pernah disuruh minum sambil berdiri waktu minum air zam-zam Pak Ustaz. Pas minum air zam-zam berdiri. Mana? Ada dalilnya tak Pak Ustaz? Rana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu zam-zam qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam berdiri. Nah, kata Ustaz Somad minum duduk. Kenapa Nabi Muhammad minum berdiri? Kenapa minum air ini mesti duduk? Karena waktu duduk saringannya telentang, ketika berdiri saringannya telungkup. Minum air zam-zam berdiri tak perlu pakai saringan, karena air zam-zam air yang tersuci di dunia. 2-0 orang yang mengejek Nabi SAW. Ini Nabi kalian ini pelintat-pelintut nih. Suruhnya orang minum duduk, dia sendiri minum berdiri. Kau yang mengejek Nabi Muhammad, nampak jahilmu 2 kali lipat. Kenapa minum berdiri? Nabi minum berdiri karena air zam-zam tak perlu disaring, air yang paling suci di dunia. Waktu saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, ada bapak-bapak punya air penyaring dari Jepang. Jepang, made in Japan. Made in China tak laku sama dia. Lalu kemudian datanglah orang Jepang tadi, kata si bapak tadi, hebat air yang disaring pakai ini. Oh hebat Pak. Tunggu sebentar ya. Dia masuk ke kamar, dibawanya air zam-zam. Tolong bandingkan sama ini. Loh kok lebih bersih ini? Ini dari Mekah ya kata dia. Iya tahu juga rupanya dia. Walaupun dia tak bersunat, tahu dia mana air. Itulah hebatnya. Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya ini pasti perempuan. Idealnya, bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey. Wake up my darling. Mestinya begitu. Tapi nasib ibu apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustadz? Dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air. Cuma hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembak. Oleh sebab itu bang, abang sholat lah bang. Aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Bayanglah bang, sekarang umur ini cepat matinya bang. Karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, abang pun akan mati. Sembayang lah bang, nah, insya Allah sembayang dia. Tengoklah tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemarin mati dia bang. Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram Pak Ustadz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji,
dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya. Ada ketua kloter, ada tim pembimbing ibadah, ada dokter, 3 orang yang dibiayai oleh negara, lalu kemudian pula ada security, aman, maka boleh berangkat. Bukan kata Abdul Somad, jangan salahkan Abdul Somad. Saya ngutip-ngutip aja nih. Kalau mau marah-marah sama imam-imam, jangan sama saya. Mohon jelaskan tentang pajak 2,5%. Mana ada pajak 2,5%? 15% pajak. Pajak pendapatan, itu zakat. Apakah boleh dikumpulkan dulu selama setahun, setelah itu baru didistribusikan di kampung halaman? Maka zakat itu siapa yang kena zakat? Yang berpenghasilan 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Dalam perjalanan hidup ibu bapak tahun 85, apa yang paling berkesan? Ingat itu, 85 gram emas. Kalau penghasilanku sebanyak itu, maka aku sudah kena zakat. 85 gram sekarang harga emas 500.000, maka 85 kali 500 sama dengan 42.500.000. Dibagi 12 bulan. 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Payah ngitung 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berhasilan 4 juta, keluarkan zakat 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Yang punya zakat, yang punya duit 4 juta, zakatnya 100.000. Pak Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau total 1.200.000? Bagus tiap bulan. Kan sama aja 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Apa hukumnya banyak melihara binatang? Kenapa sibuk memelihara binatang? Anak yatim masih banyak. Untuk salon anjing herder 2 juta. Untuk makan kucing Anggora 1,5 juta. Anak MDA uang sekolah 300.000 belum berbayar. Asik memelihara binatang. Koleksilah. Koleksi yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hukum asal memelihara binatang boleh. Dalilnya mana? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Hai Aba Umair, apa kabar burung pipitmu? Kata Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair, memelihara nughair, burung pipit boleh, tapi sarangnya besar. Di dalam itu ada pokok kayu, ada kolam, ada air minum, ada makanan. Jangan dibuat sarang kecil sendirilah dia. Tiap pagi menjerit, kita pula senang menengoknya. Terus, ya, padahal dia sedang menjerit, kawin, gitu dia. Dari akil balik dia tak kawin. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. 2 kali diulangnya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalah. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalah. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat. Itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustadz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buat ya perda
perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang, dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang, Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan bunda menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustaz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustaz-ustaz? Kumpulkan ustaz-ustaz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah, lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai mak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Kalau balik susah, belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Mana cara menghilangkan sedih di pesantren? Buya Zaki Munawar, anak pesantren Iko boleh dijenguk berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Anak pesantren Parabe dijenguk sebulan sekali, nyo sedih. Bandingkan dengan nasib Ambo ya. Ambo di pesantren Deli Serdang, Sumatera Utara, ama Ambo di Riau, naik bis 2 baleh jam. Ambo dijenguk setahun sekali. Jangan malu, jangan sedih. Anak pesantren Parabe yang dijenguk setahun sekali, angkat tangan. Tidak ada. Ada setahun sekali. Berarti baru senasib sama.
Apa yang disedihkan? Kalau ada anak sekarang tinggal di rumah, kamarnya besar, pakai handphone, pakai TV, itu bukan orang tua yang sayang sama anak, itu orang tua yang mau menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Ustadz Somad, tolong doakan anak saya kecanduan main game online, tidak mandi, tidak makan, tidak sekolah, tidak sholat, tidak ngaji, kerjanya menembak musuh yang tak mati-mati 24 jam. Jadi kalian, adik-adikku adalah anak-anak yang disayang oleh orang tuanya, maka dikirim ke pesantren Parabe. Mudah-mudahan adik-adik semuanya betah sampai tamat, sampai selesai. Jangan ada sedih-sedih. Kalian adalah orang yang disayang. Saya tidak mau dapat kabar ambo indah amuah mandanga kaba ado santri nan sore-sore pai ke tengah pohon padi lalu menangi mungkin ambo ko anak adopsi. Mungkin ambo ko dulu suaso ketek dibuang di dalam kardus. Ambo ko sebenarnya binti kardus. Justru kalau orang tua sayang ke anak, tinggalkan di pesantren. Kalau ada orang tua yang tidak memasukkan anak ke pesantren, pulang sekolah jam 12, cabut dibonceng pacarnya, masuk ke mall, dikasih minuman, disuntikkan obat dari bawah, terjadilah apa yang terjadi. Di pesantren kalian tenang, otak tidak dirusak dengan handphone, tidak dikacaukan dengan drama Korea, badannya sehat walafiat. Maka orang yang sayang ke anak, tinggalkan anak di pesantren. Jangan sedih-sedih lagi. Tapi hati saya selalu sedih Pak Ustadz. Usir dengan ayat kursi. Sudah ayat kursi dibaca tak mempan juga Pak Ustadz. Bacakan tasrif. Doroba 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 dorobu doroba 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 doroba. Hilangnya insyaallah. Hafalkan matan-matan. Kalamuna lafzun mufidun kastatim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Sibzasana kam jada saksun kop sama dum toyiban zid fitu kontok zaliman tip sumasir rahman tafus dibzani amda su'azan nizur sarifan lil karam. Hendak jo hilang, mati lah. Assalamualaikum Ustadz, ana ingin bertanya, bagaimana trik biar sukses seperti Ustadz? Ambo kelas 3 sanawiyah. Yang kelas 3 sanawiyah angkat tangan. Kira-kira sagadang ikolah ambo kelas 3 sanawiyah. Selesai sembahyang subuh, ambo pai ke rumah Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin rumahnya di Simpang Limun Medan. Inyo imam Masjid Raya Medan. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib LCMA. LC-nya Madinah, MA-nya dari Libya. Ambo datang ke rumah inyo. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Ambo kelas 3. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Ambo ingin sekolah ke Arab, tolong kirim ambo. Dicaliaknya ambo dari atas kepala ke kaki. Mungkin masa itu nyoba pikir, kok pajak kolah, lo apa tak jago. Kelas 3 sanawiyah, ambo madok ke imam besar LCMA, wakil rektor Universitas Al-Wasliyah, minta kirim ke Arab. Ambo tidak tahu Mesir, tidak tahu Maroko, tidak tahu Ummul Qura, tidak tahu Darul Hadis. Yang penting kirim ambo ke Arab saja. Tiba-tiba kini ada anak tamat pesantren datang ke rumah, ambo tanya, tamat pesantren mau lanjut kemana? Enggak tahu. Mabihkan bareh so. Ambo kelas 3 aliyah, di buku-buku ambo tu sadonyo kelas 3 aliyah, di sado sampul buku tu ambo tulis Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Kawan ambo nang sebangku dakek jamu bapisiak kambo. Mat jana ang tulis lagi itu. Ambo cameh beko ang gilo. Sampai kini ambo ndak gilo. Sehat. Jangan takut bermimpi.
Karena orang yang takut bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Boleh untuk buat update status besok pagi. Adik punya baju kaos, buat sablon baju kaos. Siapa yang tidak pernah bermimpi, tak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Tapi baju kaos iko dipakai lalok saya, jangan dipakai solat ke masjid. Beko dibaca orang belakang, iyo juga gitu. Ambo ingin S1, S2, S3. Tujuan ambo, kalau ambo S1, S2, S3, ambo bisa jadi dosen, ambo bisa jadi PNS, ambo dapat gaji, ambo dapat pitih, ambo ingin membahagiakan amak. Cita-cita utama ambo, ndak tahu ambo dulu kuliah akan jadi apa. Cita-cita ambo ingin membahagiakan orang tua. Muliakan orang tuamu, ridallah fi ridal walidain, wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Jadi yang hari ko cita-citanya ado ingin jadi apapun, robah. Cita-cita utama adalah membahagiakan orang tua. Siap membahagiakan orang tua? Kalau membahagiakan orang tua, betah di pesantren, tamat nanti, senangkan dia dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Mengapa saat saya berharap, Allah pupuskan harapan saya? Banyak orang meminta kepada Allah, dijadikannya Allah itu sebagai karyawan perusahaannya. Kalau Allah memperkenankan keinginannya, dia katakan alhamdulillah. Kalau Allah tidak mengabulkan doanya, dia katakan aku tak menyembahmu lagi ya Allah. Hubungan kita kepada Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Semua tindakan Allah adalah baik. Allah itu fa'alul lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan maqam ridha. Yang paling ridha itu siapa di dunia ini? Orang yang sudah mati, dimandikan jenazahnya oleh penyelenggara jenazah. Itulah yang paling ridha. Sampai hari ini belum pernah ada jenazah melawan waktu hidungnya dicongkel. Sampai hari ini kalau ada orang memandikan jenazah, disiram pakai air dari kepala ke kaki, kaki kepala, belum pernah ada melawan. Begitulah kita ridhonya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta kepada Allah itu bukan minal a'la ilal adna, tapi minal adna ilal a'la. Sama-sama bentuknya fi'il amar, tapi kalau minal a'la ilal adna namanya amar, kalau dari adna ke a'la namanya doa. Kita ini amar atau doa? Doa. Banyak orang sekarang amar, taqabbal. Itu bukan doa, itu amar. Dia perintah Allah. Lupa dia maqamul abid wal ma'bud. Tak ingat dia maqamul makhluk wal khaliq. Kita ini ma'bud, kita ini abid, Allah itu ma'bud. Kita ini makhluk, Allah itu khaliq. Maka kita meminta kepada Allah, kalau ini baik ya Allah, maka berikanlah. Tapi andai tidak, maka jauhkanlah dia daripada aku. Kalau ini baik ya Allah, perkenankanlah, selamatkan aku.